Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai variasi soma klonal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clara Samele, NPM 2040201022 dengan mata kuliah Kultur Jaringan. Variasi soma klonal, di mana variasi genetik pada tanaman yang telah dihasilkan oleh kultur jaringan tanaman dan dapat dideteksi sebagai sifat genetik atau fenotip. Nah, di fitur dasar dari variasi soma klonal ini, yang pertama yaitu variasi dalam jumlah dan struktur kromosom biasanya diamati. Yang kedua yaitu tanaman yang diregenerasi dapat perubahan kromosom yang berubah sering menunjukkan perubahan bentuk dan warna daun, tingkat pertumbuhan dan kebiasaan dan kesuburan seksual. Yang ketiga yaitu hal ini umumnya terwariskan mutasi dan bertahan dalam populasi tanaman bahkan setelah penanaman ke lapangan. Selanjutnya yaitu mekanisme variasi soma klonal. Yang pertama yaitu genetik, di mana variasi yang dapat diwariskan terdiri dari variasi sel somatik yang sudah ada sebelumnya eksplan. Yang selanjutnya itu disebabkan oleh mutasi dan perubahan DNA lainnya yang terjadi pada frekuensi tinggi. Selanjutnya epigenetik, yaitu variasi yang tidak dapat diwariskan, di mana variasi yang dihasilkan selama kultur jaringan disebabkan oleh perubahan fenotip sementara terjadi pada frekuensi rendah. Selanjutnya ini ada langkah-langkah yang terlibat dalam induksi dan siklus soma klonal, di mana siklus ini terus-menerus terjadi, di mana perputaran ini terus-menerus menjadi dari kalus dari organogenesis tanaman yang diregenerasi, kemudian pengerasan dan selfing, kemudian varietas soma klonal. Oke, selanjutnya penyebab variasi soma klonal yaitu penyebab fisiologi, penyebab genetik, dan penyebab biokimia. Oke, selanjutnya yaitu penyebab fisiologi, di mana penyebab ini disebabkan paparan kultur terhadap zat pengatur tumbuhan dan kondisi budaya. Nah, di mana kalau penyebab genetik ini yaitu perubahan jumlah kromosom, di mana aneploidi, kemudian bertambahnya atau hilangnya satu atau lebih kromosom. Poliploidi, keuntungan atau kerugian dari seluruh genom, yaitu translokasi, lengan kromosom beralih, inversi, potongan kromosom terbalik. Kemudian yaitu yang kedua perubahan struktur kromosom, di mana penghapusan, inversi, duplikasi, translokasi. Nah, di mana penyebab dari genetik ini? Yang ketiga yaitu mutasi gen, terdiri dari transisi, transversi, penyisipan, penghapusan. Yang keempat yaitu mutasi plasmagen. Yang kelima yaitu aktivitas elemen transposable. Ya, penyebab genetik yang keenam yaitu urutan DNA, perubahan DNA, deteksi ukaran fragmen yang berubah dengan menggunakan enzim restriksi, perubahan protein, kehilangan atau keuntungan pada pita protein, perubahan tingkat potensi spesifik, di mana mutasi DNA ini metilasi menonaktifkan proses transkripsi. Kemudian yaitu penyebab dari biokimia, yaitu terdiri dari kurangnya kemampuan fotosintesis karena perubahan metabolisme karbon, dan yang kedua yaitu biosintesis peti melalui jalur karotenoid. Kemudian yaitu metabolisme nitrogen. Yang selanjutnya yaitu resistensi
biotik. Deteksi dan isolasi soma klonal varian. Yang pertama yaitu analisis karakter morfologi. Karakter kualitatif, tinggi tanaman, tanggal jatuh tempo, tanggal berubah, dan ukuran daun. Di mana karakter kuantitatif, hasil bunga, biji, dan kandungan lilin di bagian tanaman yang berbeda. Yang kedua yaitu deteksi varian oleh studi sitologi, di mana perubahan jaringan meristematik seperti ujung akar, daun, dan flugen dan aset karmin memberikan jumlah dan morfologi kromosom. Yang ketiga yaitu deteksi varian dengan konten DNA, di mana deteksi sitofotometer dari inti B-moda flugen dapat digunakan untuk mengatur kandungan DNA. Yang selanjutnya itu deteksi dan isolasi semua klonal varian. Keempat yaitu deteksi varian dengan elektroforesis gel, perubahan konsentrasi enzim, protein, dan produk chemik seperti pigmen, alkaloid, dan asam amino dapat dideteksi dengan pola elektroforesisnya. Yang kelima yaitu deteksi varian ketahanan penyakit, di mana patogen atau toksin yang menyebabkan resintesis penyakit dapat digunakan sebagai agen seleksi selama kultur. Selanjutnya yang keenam yaitu deteksi varian resistensi herbisida. Panel yang dihasilkan dari penambahan herbisida ke dalam sistem kultur sel dapat digunakan sebagai tanaman tahan herbisida. Yang ketujuh yaitu deteksi varian toleransi terhadap stres lingkungan. Yang pertama yaitu pemilihan garis sel toleransi garam tinggi dalam tembakau. Selanjutnya yaitu pemilihan garis sel tahan genangan air dan kekeringan pada tomat. Pemilihan suhu yang toleran terhadap tekanan pada garis sel pada buah pir. Selanjutnya yaitu pemilihan mineral yang toleran terhadap toksisitas pada tanaman sorghum, terutama untuk toksisitas aluminium. Selanjutnya, keuntungan variasi dari soma klonal yaitu bantuan dalam perbaikan tanaman, penciptaan variasi genetik tanaman, peningkatan produksi metabolit sekunder, pemilihan tanaman yang tahan terhadap berbagai racun, herbisida, konsentrasi garam tinggi, dan toksisitas mineral, cocok untuk pembiakan spesies pohon. Selanjutnya yaitu aplikasi untuk perbaikan tanaman, peningkatan budaya klon yang ada, tebu, pilihan untuk hasil yang lebih tinggi dan tahan penyakit, kentang hasil dan tahan penyakit, grenium yang ditingkatkan, terutama variasi beraroma, ornamen kayu. Selanjutnya yaitu kekurangan variasi soma klonal, yaitu pertama kerugian serius terjadi pada operasi yang membutuhkan keseragaman klon, seperti dalam induksi hortikultura dan kehutanan di mana kultura jaringan digunakan untuk perbanyakan cepat genotip elit. Selanjutnya yaitu terkadang mengarah pada hasil yang tidak diinginkan. Kemudian variasi yang dipilih acak dan tidak stabil secara genetik dan memerlukan uji coba lapangan yang ekstensif dan diperpanjang. Kemudian tidak cocok untuk sifat agronomi yang kompleks seperti hasil, kualitas, dan selanjutnya itu dapat mengembangkan varian dengan efek pleiotropik
yang tidak benar. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, kiranya dari penyampaian penjelasan materi yang saya berikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat pagi.